Di video ini, kita akan mengenal sistem persyarafan manusia, pusat kendali yang membantu tubuh merasakan, memproses, dan merespons segala sesuatu. Kita juga akan membahas fungsi saraf, neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi tubuh yang sangat cepat. Sistem ini menghubungkan rangsangan dari dalam dan luar tubuh dengan respons yang kita lakukan setiap saat. Ketika kulit menyentuh sesuatu, mata melihat cahaya, atau telinga mendengar suara, tubuh sedang menerima rangsangan. Tahap pertama disebut input sensorik. Reseptor menangkap perubahan dari lingkungan atau dari dalam tubuh, lalu mengubahnya menjadi impuls saraf. Impuls itu kemudian dibawa menuju pusat pengolahan, terutama otak dan sumsum tulang belakang. Tahap kedua adalah integrasi. Pada tahap ini, informasi yang masuk diolah, dibandingkan, lalu diberi makna agar tubuh tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, otak membedakan apakah permukaan yang kita sentuh aman, kasar, dingin, atau justru berbahaya. Setelah keputusan terbentuk, sistem saraf menjalankan tahap ketiga, yaitu output motorik. Pada tahap ini, impuls dikirim ke otot atau kelenjar sehingga tubuh bisa bergerak, menarik tangan, berbicara, berkeringat, atau menghasilkan respons lain yang dibutuhkan. Unit dasar sistem saraf adalah neuron atau sel saraf. Sel inilah yang menerima dan menghantarkan impuls dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Neuron memiliki badan sel yang berisi inti sel. Bagian ini menjadi pusat metabolisme dan membantu menjaga neuron tetap hidup serta berfungsi. Dari badan sel, ada percabangan pendek yang disebut dendrit. Dendrit bertugas menerima rangsangan atau impuls dari neuron lain maupun dari reseptor. Setelah itu, impuls bergerak menuju akson. Akson adalah juluran panjang yang membawa impuls keluar dari badan sel ke sel lain. Pada banyak neuron, akson dibungkus oleh selubung mielin. Lapisan ini bekerja seperti isolator yang membantu impuls berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Di antara lapisan mielin terdapat celah-celah kecil. Impuls dapat melompat dari satu celah ke celah berikutnya sehingga penghantaran menjadi semakin cepat. Ujung akson akan bertemu dengan sel lain pada titik yang disebut sinapsis. Disinilah pesan saraf diteruskan, biasanya dengan bantuan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Jadi, alur sederhananya bergerak dari dendrit ke badan sel, lalu sepanjang akson, dan akhirnya menyeberang melalui sinapsis ke sel berikutnya. Neuron tidak semuanya bekerja dengan peran yang sama. Secara umum, kita mengenal neuron sensorik, interneuron, dan neuron motorik. Neuron sensorik membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Jadi arahnya dari tubuh masuk ke pusat pengolahan. Contohnya, ketika kulit menyentuh benda panas, neuron sensorik segera mengirimkan informasi itu ke sumsum tulang belakang atau otak. Interneuron berada di dalam sistem saraf pusat, tugasnya menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik sambil membantu proses pengolahan informasi. Karena itulah interneuron sering dianggap sebagai penghubung dan pengolah pesan di pusat saraf. Neuron motorik membawa impuls keluar dari sistem saraf pusat menuju efektor, seperti otot atau kelenjar. Saat impuls mencapai otot, otot bisa berkontraksi. Saat impuls mencapai kelenjar, kelenjar dapat menghasilkan sekresi yang dibutuhkan tubuh. Kalau disederhanakan, neuron sensorik membawa pesan masuk, interneuron mengolahnya, dan neuron motorik mengirimkan perintah keluar sebagai respons. Sekarang kita masuk ke sistem saraf pusat. Bagian ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan keduanya menjadi pusat komando utama tubuh. Sistem saraf pusat menerima informasi dari berbagai bagian tubuh, mengolahnya, lalu mengoordinasikan respons yang paling sesuai. Otak adalah organ utama dalam sistem ini. Di dalam otak, banyak fungsi penting seperti berpikir, mengingat, merasakan, dan mengatur gerakan terjadi secara terintegrasi. Salah satu bagian terbesar adalah cerebrum atau otak besar. Bagian ini berperan dalam kesadaran, kecerdasan, ingatan, bahasa, dan pengendalian gerakan sadar.
Kalau kita berbicara memecahkan soal mengenali wajah atau memutuskan untuk menggerakkan tangan, cerebrum sangat terlibat. Di bagian belakang bawah ada cerebellum atau otak kecil. Fungsinya sangat penting untuk koordinasi gerak, keseimbangan, dan ketepatan posisi tubuh. Karena cerebellum, tubuh dapat bergerak dengan lebih halus dan stabil, misalnya saat berjalan, menulis, atau menjaga postur. Bagian berikutnya adalah batang otak. Struktur ini membantu mengatur fungsi dasar kehidupan seperti pernapasan, denyut jantung, dan jalur komunikasi antara otak dengan tubuh. Jadi, dalam sistem saraf pusat, otak bertindak sebagai pengendali utama, sementara tiap bagiannya memiliki tugas khusus yang saling melengkapi. Cerebrum dibagi lagi menjadi beberapa lobus. Setiap lobus memiliki lokasi dan fungsi utama yang membantu kerja otak secara keseluruhan. Lobus frontal berada di bagian depan otak. Bagian ini berkaitan dengan berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, dan mengendalikan gerakan sadar. Lobus parietal terletak di bagian atas dan tengah. Fungsinya banyak berhubungan dengan pemrosesan rangsangan sentuhan, tekanan, suhu, dan posisi tubuh. Lobus temporal berada di sisi kiri dan kanan kepala, kurang lebih dekat area telinga. Lobus ini penting untuk pendengaran, ingatan, dan pemahaman bahasa. Lobus oksipital terletak di bagian belakang otak. Fungsinya terutama memproses informasi visual yang datang dari mata. Dengan pembagian ini, kita bisa melihat bahwa otak besar bukan satu bagian yang seragam, tetapi kumpulan wilayah dengan spesialisasi fungsi yang berbeda. Selain otak, sistem saraf pusat juga mencakup sumsum tulang belakang. Struktur ini memanjang di dalam ruas tulang belakang dan menjadi jalur penting bagi impuls saraf. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan berbagai bagian tubuh. Lewat jalur inilah banyak pesan sensorik naik ke otak dan perintah motorik turun ke tubuh. Namun fungsinya bukan hanya sebagai jalan lewat, sumsum tulang belakang juga dapat menjadi pusat gerak refleks. Refleks adalah respons cepat dan otomatis terhadap rangsangan tertentu tanpa menunggu proses sadar yang lebih lama di otak. Contohnya, saat tangan menyentuh benda panas, reseptor pada kulit segera mengirim impuls ke sumsum tulang belakang. Dari sana, perintah cepat dikirim ke otot agar tangan segera ditarik. Mekanisme ini membantu melindungi tubuh dari cedera. Setelah itu, barulah otak menyadari rasa panas dan nyeri dengan lebih penuh. Setelah memahami sistem saraf pusat, kita beralih ke sistem saraf tepi. Bagian ini menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan organ, otot, kelenjar, dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kata lain, sistem saraf tepi menjadi jalur komunikasi dua arah antara pusat pengendali dan bagian tubuh yang menjalankan perintah atau mengirimkan informasi. Secara umum, sistem saraf tepi dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik mengatur aktivitas yang kita sadari, terutama gerakan otot rangka. Saat kita berjalan, menulis, atau mengangkat tangan, sistem inilah yang banyak berperan. Berbeda dengan itu, sistem saraf otonom mengatur kerja organ dalam yang berlangsung otomatis, seperti denyut jantung, pencernaan, dan diameter pembuluh darah. Sistem otonom sendiri terbagi lagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis aktif ketika tubuh menghadapi tekanan atau keadaan darurat. Respons ini sering dijelaskan sebagai fight or flight, yaitu bersiap melawan atau menghindar. Dalam keadaan itu, denyut jantung bisa meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, dan tubuh memusatkan energi untuk bertindak. Sebaliknya, sistem saraf parasimpatis dominan saat tubuh beristirahat. Keadaan ini dikenal sebagai rest and digest, ketika tubuh lebih fokus pada pemulihan dan pencernaan. Sekarang mari kita rangkum. Sistem saraf berfungsi menerima rangsangan, mengolah informasi, lalu menghasilkan respons yang sesuai. Neuron menjadi unit dasar penghantar impuls dengan bagian penting seperti dendrit, badan sel, akson, mielin, dan sinapsis. Sistem saraf pusat mencakup otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi menghubungkan pusat itu dengan seluruh tubuh.
Di dalam sistem saraf tepi, saraf somatik membantu gerakan sadar, sementara saraf otonom mengatur kerja otomatis tubuh melalui simpatis dan parasimpatis. Terima kasih sudah belajar bersama di video ini. Dengan memahami sistem persyarafan manusia, kamu punya dasar yang kuat untuk mempelajari koordinasi tubuh dengan lebih mendalam. Setelah ini, kamu bisa melanjutkan ke sesi refleksi atau materi berikutnya agar pemahamanmu makin kuat dan terhubung dengan contoh yang lebih nyata.